channel. Hari ini kita bakalan belajar statistika tentang uji hipotesis. Nah, sebelumnya dari teman-teman ada yang udah tahu belum nih uji hipotesis itu apa sih? Kalau kalian belum pernah belajar tentang uji hipotesis, jangan khawatir. Sini-sini, kita belajar bareng. Nah, uji hipotesis adalah metode statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau klaim terhadap parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam uji hipotesis ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menentukan uji hipotesis. Yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, yang dimaksud merumuskan hipotesis ini, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis 0, atau yang biasa ditulis H0. Nah, ini biasanya adalah pernyataan awal atau default. Lalu kita juga harus menentukan hipotesis alternatif, atau yang biasa kita sebut H1, yaitu adalah pernyataan tandingan yang diuji kebenarannya. Jadi misalkan kalian punya H0 sama dengan 5, maka hipotesis alternatifnya atau H1-nya tidak sama dengan 5. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Nah, seringnya tingkat signifikansi ini adalah sebesar 0,05. Oke, selanjutnya, dalam menentukan langkah-langkah uji hipotesis, kita harus menentukan statistik uji. Dimana di sini ini kita harus mengetahui nih, kita ini nanti akan menggunakan uji Z atau uji T. Kita menggunakan uji Z jika sigma, simpangan baku populasi, diketahui, dan nilai N-nya besar. Dan akan kita gunakan uji T jika sigma, simpangan baku populasinya tidak diketahui dan N kecil. Biasanya nilai N ini misalkan lebih besar dari 40, kita akan menggunakan uji Z. Namun apabila nilai N-nya lebih kecil dari 40, maka kita akan menggunakan uji T. Selanjutnya, setelah menentukan statistik uji, kita dapat menentukan daerah kritis atau menghitung p-value-nya. Langkah selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka hasilnya adalah menolak H0. Namun, jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka gagal menolak H0. Langkah yang keenam yaitu mengambil kesimpulan sesuai konteks soal. Nah, sampai sini dari teman-teman ada yang masih bingung nggak buat menentukan langkah-langkah uji hipotesis? Nah, kalau teman-teman menemukan hal yang masih janggal, kalian boleh banget komen di kolom komentar bagian mana yang kalian masih kurang paham. Nanti aku bakalan jawab komen kalian satu-satu. Nah, selanjutnya aku udah nyiapin satu soal buat kita bahas hari ini. Nah, sebuah perusahaan energi mengklaim bahwa konsumsi rata-rata listrik rumah tangga di daerah X adalah tidak lebih dari 120 kWh per bulan. Seorang peneliti mengambil sampel acak 35 rumah tangga. Dan dari data yang diperoleh, rata-rata konsumsi listrik adalah 125 kWh, dengan simpangan baku 15 kWh. Nah, yang ditanyakan, uji apakah klaim perusahaan dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%? Teman-teman boleh pause dulu videonya dan tulis di kolom komentar. Kira-kira untuk memecahkan soal ini, kita menggunakan uji apa sih? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Uji apa yang akan digunakan untuk memecahkan soal hari ini? Oke, kita lanjut ke pembahasan soal.
Dari soal tersebut, diketahui bahwa H0 mu kurang dari sama dengan 120. H1 sama dengan mu lebih dari 120. Alfanya atau nilai signifikansinya diketahui sebesar 5% atau 0,05. Nah, di sini kita menggunakan uji T karena sigma tidak diketahui dan nilai N-nya itu relatif kecil. Tadi nilai sampelnya itu kan sebesar 35, berarti lebih kecil dari 40, maka kita akan menggunakan uji T. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui nilai H0, H1, alfa, dan kita sudah menentukan bahwa kita akan menggunakan uji T, maka kita dapat mencari nih degree of freedom-nya. Rumusnya degree of freedom-nya yaitu df sama dengan n dikurangi 1. Nah, di mana n-nya ini tadi adalah 35 dikurangi 1 sama dengan 34. Jadi nilai degree of freedom-nya kita dapatkan 34. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus untuk menghitung nilai T-nya. T sama dengan X dikurangi mu 0 per S per akar N. Nah, nilai S-nya ini adalah nilai simpangan bakunya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masukkan angkanya 125 dikurangi 120 per 15 per akar 35. Maka akan kita dapatkan hasilnya 5 per 2,535. Dan hasil akhirnya kita dapatkan 1,972 untuk nilai T-nya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan T-tabelnya. Nilai kritis T 0,05. Nah, 0,05 ini tadi adalah nilai signifikansinya. Titik 2, 34, di mana titik 34 ini adalah degree of freedom-nya. Maka dari hasil perbandingan dengan T-tabel, kita dapatkan bahwa nilai kritisnya yaitu 1,691. Nah, sampai sini teman-teman bisa cek jawaban kalian. Apakah jawaban kalian udah sama penyelesaian ini? Nah, kalau jawaban kalian sudah sama, kita masuk ke kesimpulannya. Nah, karena 1,972 lebih besar dari 1,691, maka menolak H0. Alasannya karena ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa konsumsi rata-rata listrik rumah tangga melebihi 120 kWh per bulan. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham ya terkait uji hipotesis dan bagaimana cara memecahkan soal uji hipotesis. Kalau teman-teman masih menemukan kesulitan, kalian boleh banget komen di kolom komentar bagian mana yang kalian masih kurang paham. Nanti aku pasti bales komen kalian satu-satu. Dan kalau misalnya kalian punya tips or trik lain untuk mengerjakan soal ini, kalian boleh banget share di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan berhenti belajar statistika, karena data gak pernah bohong. See you!